Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kemudahan, keberkahan pada diri kita. Semoga kita dimudahkan dalam mencari rezeki dan juga diberikan kesehatan sekeluarga. Tak lupa dalam lindungan Allah SWT. Salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun berada yang telah membantu subscribe, like, comment, share kepada channel Abarudi ini. Semoga channel ini berkembang atas bantuan saudara-saudaraku dimanapun berada, dan hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya membuat video ini dalam perjalanan pulang kampung, jadi gambarnya agak goyang-goyang menuju Sumatera. Saya semparkan, saya sekali saya beri pemandangan daerah Sumatera Barat menuju kampung halaman istri saya di daerah Lintau, Lubuk Jantan, untuk menemani istri dan anak yang sedang berlibur. Untuk topik saat ini saya akan mencoba apakah Satria Piningit itu seorang Ratu Adil. Tentu kita akan kembali proses bagaimana pertama kali Satria Piningit ini menjadi Satria Piningit. Tentu ada suatu proses, karena menunggu kemunculannya sampai sekarang pun sang sosok tersebut belum muncul juga ya. Jadi sebelum hebohnya tentang Satria Piningit ini, tentu di Pulau Jawa ini kan tentu ada hajat. Nah, kemudian dalam Nusantara ini kan berbagai macam daerah ya, maka setiap daerah mencalonkan untuk calon jadi leluhurnya untuk dijadikan orang pilihan. Nah, dalam waktu ini ada sesuatu penggiliran ya, jadi salah satu itu tidak mutlak untuk hanya satu daerah, dan Allah berikan satu penggiliran. Rupanya kriteria sang sosok yang dicari itu tidak ada di satu daerah itu, padahal untuk menjadi pemimpin itu ada sesuatu sosok laki-laki tapi tidak ditemukan. Karena sesuatu sosok ini tidak harus dari manapun, karena semuanya kan itu atas kehendak Allah, bukan kehendak suatu leluhur. Leluhur adalah sosok, sedangkan Allah itu yang menciptakan sosok, itu lebih berkuasa pada yang namanya bentuk. Kemudian karena di daerah tersebut tidak ada sosok yang menjadi pilihan, maka digantikanlah daerah lain yang ditemukan. Nah, karena merasa yang tadi daerah tadi menjadi giliran, akhirnya mengajukan satu protes. Nah, disinilah yang punya hajat di sini kan Pulau Jawa. Jadi untuk memutuskan menyelesaikan satu permasalahan. Nah, sehingga ada suatu permohonan-permintaan dari suatu daerah tadi yang tidak terpilih tadi, karena di situ tidak ada seorang laki-laki yang seperti diinginkan ketika kriterianya oleh penguasa di Pulau Jawa. Akhirnya dari daerah tadi maka meminta kepada sang pimpinan gaib di Pulau Jawa, maka dia meminta
nikahkan sebagai pasangan sang satria peningit. Jadi yang dari luar Jawa ini adalah seorang wanita ya. Jadi beliaulah nanti akan mendampingi satria peningit. Nah, saya tidak tahu apakah mendampingin aja sebagai apa, saya kurang mengerti itu. Dalam ketafakuran isyarah saya mendapatkan itu. Tentu kebenaran datang dari Allah dan kesalahan kekurangan datang dari saya. Nah, akhirnya terpilihlah sang sosok laki-laki tersebut. Tentu di sini tidak hanya leluhur yang memilih. Di sini tentu ada satu ketentuan yang datangnya dari Allah, karena Allah ini sang penguasa alam semesta. Nah, sebenarnya antara Jawa dan Mekah itu ada satu dua tempat yang akan jadi ada hubungannya. Cuman kita tidak dibahas di sini, nanti bahas tempat yang lain waktu, karena sambil menunggu kemunculan sang satria peningit ini belum muncul, maka kita membahas ulang bagaimana proses pemilihannya sehingga sang sosok ini terpilih sebagai sosok laki-laki, bukan bukan wanita, karena memang itu dalam Islam juga tidak ada warga laki-laki. Nah, begitu aja ceritanya. Nanti kita sambung yang lain, siapa sosok laki-laki ini. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan dari saya sebagai manusia mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.